Apakah masuk surga atau neraka itu pilihan kita? Kemauan kita. Kemauan kita. Ada di antara kita yang mau masuk neraka? Insya Allah nggak ada. Ada di antara kita yang mau masuk surga? Pasti. Ada di antara kita yang tidak mau masuk surga? Nggak ada. Kemauan kita. Tapi masuk surga atau neraka terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau terserah kita masuk surga semua dong, ya kan? Orang kafir pun, tanyakan Abu Jahal, Abu Lahab, kecuali iblis ya, kecuali iblis yang siap untuk masuk neraka. Dan iblis sudah tahu dari sekarang, bahkan dari ribuan tahun yang lalu ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya iblis tahu bahwa dia pasti akan masuk neraka. Selain iblis, insya Allah nggak ada yang mau masuk neraka. Kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa di neraka, itu mulutnya saja, hatinya insya Allah tidak. Dahsyat sekali neraka, sama dengan surga dahsyat sekali kenikmatannya, luar biasa. Tapi apakah mentang-mentang mau masuk surga pasti masuk surga? Tidak. Tidak. Oh, itu kan yang nggak konsekuen. Artinya begini, dia pengen masuk surga tapi homer diminum, sholat nggak mau, puasa jarang-jarang, Ramadan bolong-bolong, padahal nggak sakit, nggak safar. Ya itu kan nggak konsekuen. Kalau konsekuen pasti masuk surga. Kalau dia pengen masuk surga, betul? Salah, salah. Ya? Lihat saudara-saudara kita, sholat nggak pernah tinggalan, puasa nggak pernah ketinggalan, bahkan jidatnya hitam, saking banyaknya sujud. Badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat tahajud. Berarti kan dia konsekuen sekali ingin masuk surga. Ternyata oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Siapa? Nah, Khawarij. Padahal dia mau dan konsekuen kan? Kenapa? Jawabannya subhat. Dia terkena subhat sampai hari ini. Antum lihat yang ngebom sana ngebom sini, lihat keseharian mereka. Penjudi, pemabuk, koruptor, pembunuh, bukan. Rajin ke masjid, salat berjamaah. Terkena subhat, akhirnya ngebom sana ngebom sini dengan anggapan itu bom syahid, jihad, padahal jelas itu bunuh diri. Ya. Nah, dengan demikian betul-betul surga neraka pilihan Allah, bukan pilihan kita. Sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir. Bahkan sebelum ayah kita nikah dengan ibu kita. Ayah kita belum nikah dengan ibu kita, kita sudah ditulis oleh Allah ahlul jannah apa ahlun nar. Bahkan lebih jauh dari itu, ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam. Ya, Allah sudah tulis, Allah sudah tentukan. Fir'aun neraka, Abu Jahal, Abu Lahab neraka, Abu Bakar, Umar surga. Itu sudah ditulis. Padahal manusia baru satu. Siapa? Adam. Ketika Adam diciptakan, Allah usap punggung atau tulang sulbi Adam dengan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian Allah usap sekali lagi dengan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Padahal manusia baru satu, yaitu Adam. Apakah nama anak harus diganti jika sudah terlanjur menggunakan nama-nama yang dilarang syariat? Iya, tapi cukup panggilan saja. Seandainya nama larangan itu
cuman ada di KTP, paspor, akte, ijazah, seperti Khairunisa tadi panggilannya Nis gitu, atau Ninis, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena yang paling penting itu adalah panggilan, bukan di akte, di KTP, di paspor. Di hadapan Allah kita semua akan dipanggil dengan nama panggilan. Allah nggak akan lihat KTP, akte, dan seterusnya. Beda dengan urusan dunia, urusan negara, itu yang akan dilihat adalah yang ada di paspor, yang ada di KTP, yang ada di akte. Adapun Allah kelak yang penting panggilan. Nah, jangan dimasyhurkan, jangan dimasyhurkan, ya. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, apa yang kamu lakukan jika melihat istrimu sedang bersama laki-laki lain? Sahabat tersebut mengatakan, akan aku bunuh dua-duanya. Lalu Nabi diam. Dari hal tersebut, apakah dihalalkan membunuh? Iya. Kalau haram, tentu Nabi akan melarang, nggak boleh, dosa. Nabi diam saja, justru memuji, kan? Siapa? Sa'ad, kan? Sa'ad bin Ubadah. Nabi memuji Sa'ad, betapa cemburunya Sa'ad itu. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Nabi tidak menyalahkan jawaban Sa'ad. Dari sini seorang suami boleh membunuh istrinya yang di depan matanya sedang berzina dengan laki-laki lain. Tapi di depan mata, ya, bukan katanya gitu. Atau mungkin ada di kamar hotel, kemudian didobrak, mereka berdua sudah masing-masing sudah pakai baju, misalnya, nggak boleh. Jadi betul-betul di depan mata sedang berzina. Ini luar biasa sakitnya seorang laki-laki melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain. Melihat, sekali lagi, ya, melihat. Dan zina itu apa? Antum tahu. Zina itu bukan berciuman, berpelukan, bukan. Itu belum zina. Jadi betul-betul zina dan dilihat oleh suaminya. Maka Nabi tidak menyalahkan Sa'ad untuk membunuh dua-duanya. Di luar itu tidak boleh. Di masjid kami dari azan sampai qomat 10 menit, bukankah itu terlalu cepat? Nggak peduli, terserah. Bukan terserah DKM, terserah imam. Kapan qomat itu terserah imam. Kalau kapan azan terserah muadzin. Maka muadzin harus tahu ini sudah masuk waktu duhur, ini sudah masuk waktu isya. Muadzin harus tahu. Imam nggak perlu. Bahkan Nabi sering bertanya kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan solat. Maksudnya, kapan tiba waktu solat, wahai Bilal? Nabi nanya. Tentu sebelumnya Nabi sudah ajarkan dulu kepada Bilal, kalau matahari di sini bayangan seperti ini berarti sudah masuk waktu duhur. Kalau sudah sama panjang dengan benda aslinya, sudah masuk waktu asar, dan seterusnya. Tapi yang ngecek kesehariannya kan Bilal, bukan Nabi SAW. Maka Nabi nanya, arihna bis salah. Adapun kapan qomat, terserah Nabi, terserah imam. Oleh karena itu, Bilal ketika mau qomat selalu menghadap ke Nabi. Ya Rasul, sudah siap? Ya Rasul, qomat sekarang? Gitu. Atau Rasul yang menyuruh. Nah, sunnah ini, hari ini, sunnah ini mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun lalu dijalankan. Hari ini hilang. Ya. Jadi kehendak imam, hak imam dihilangkan oleh apa itu? Hitung mundur jam. Ya. Jadi imam dikalahkan oleh hitung mundur. Ya, ini mungkin salah satu apa ya, sifat demokrasi, ya. Jadi orang banyak itu harus dimenangkan gitu.
Ya betul, kalau syariat tidak mengatur silakan. Syariat sudah mengatur bahwa kapan qomat itu terserah imam. Misalnya begitu azan, imam bilang qomat, qomat, nggak peduli. Banyak yang sholat qobliyah, batalkan. Dia berhak, mungkin dia ada perlu atau apa. Sejam, hampir sejam nggak qomat-qomat, terserah imam. Nah, kita tidak ya, karena kita yaitu tadi orang banyak yang dihargai, bukan imam. Padahal syariat telah memberikan hak itu kepada imam, bukan kepada orang banyak. Ya. Nabi pernah hampir tengah malam, ya kan? Dari adzan Isya sampai hampir tengah malam nggak qomat-qomat, dan nggak ada yang berani qomat. Semuanya nunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika menunggu itu banyak para sahabat yang yusma'u ghatituhu, terdengar bunyi dengkurnya. Ngantuk nunggu lama kan? Luar biasa. Ini sunnah. Ini tidak dijalankan hari ini. Jadi imam itu tidak diberi hak, padahal sudah diberi hak oleh syariat. Dihilangkan. Apakah jika safar 2 pekan sholatnya boleh selalu dikosor? Bukan boleh, harus ya, harus. Nabi 10 hari waktu Futuh Mekah dan 19 hari waktu Haji Wada, itu bukan batasan. Itu istilahnya dalam fikih waqiatul ain. Ya kebetulan saja 19 hari. Seandainya beliau sebulan, ya insya Allah akan terus dikosor. Dan itu pemahaman para sahabat. Mana dalil? Ibnu Umar. Ibnu Umar di Azerbaijan itu 2 bulan lebih selalu dikosor, selagi tidak ada niat untuk mukim tinggal di situ. Ketika ada niat tinggal di situ, pindah ke situ, ya hari pertama pindah sudah tidak boleh kosor. Sudah penduduk asli kan, maksudnya sudah bermukim, bukan musafir, bukan safar. Ya. Maka dikembalikan ke uruf. Uruf kita kan insya Allah sebulan 2 bulan safar itu banyak, ya kan? Kecuali 2 tahun, 3 tahun, saya kira nggak ada. Uruf kita mau safar 3 tahun, nggak ada. 3 tahun tentu sudah pindah. Seperti anak-anak kita yang mahasiswa, ngekos, pesantren, ya tentu bukan safar lagi. Pesantren di Surabaya 3 tahun misalnya, ya tentu sudah mukim. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.